Yang pertama dari saudara Arbainah Kurnain. Ini berkomentar, saya justru khawatir karena realistisnya Gen Z ini mengabaikan peran sang pencipta. Nah, tanggapan Ustadzah terkait pernyataan ini, Ustadzah. Saya jadi penasaran. Tadi seperti saya bilang, sebenarnya karakter itu sesuatu yang seperti senjata dengan dua mata, misalnya pisau gitu ya, dua mata pisau gitu loh ya. Satu sisi ketika salah yang menavigasi, ya dia bisa jadi dibawa ya, membawa sang pemilik itu melakukan kesalahan. Tapi kalau benar gitu ya, dia itu punya modal untuk menavigasi dengan tepat, menggunakan itu dengan benar, maka dia akan melejitkan kemampuan dari si pemilik tadi menggunakannya untuk kebaikan dan menebar kebaikan. Realistis itu kalau kemudian semuanya itu kemudian dia hitung dan dia kira semua itu terjadi karena berdasarkan kemampuan yang dia punya saja, tangan dia, ini kan berarti sudah salah dia. Kemampuan yang dia punya kan sudah nggak benar. Dia menafikan adanya keberadaan Allah di situ, kan gitu kan ya. Nah, kalau seperti itu ya memang akhirnya keliru dia. Akhirnya menjadi orang yang kalau sukses itu sombong, kalau kemudian dia akhirnya ternyata gagal atau mengalami mengalami kesulitan, mudah menyerah atau lemah itu tadi. Saking realistisnya tadi, nggak mau bergerak karena wah kayaknya ini nggak bakal berhasil gitu ya. Misalkan kayaknya ini bakal gagal, terlalu banyak yang dipersiapkan, akhirnya buat dia nggak bergerak. Atau kalau dia nyoba ternyata ada halangan, ya kan bener kan langsung menyerah karena itu tadi realistis tapi dia salah menavigasinya dan menempatkannya pada tempat yang tepat. Maka tadi kan saya katakan kuncinya itu sebenarnya untuk mengendalikan semua karakter tadi itu ada pada tracknya yang seharusnya itu adalah dia itu terkoneksi dengan cara hidup, cara pandang, ya, tuntunan perilaku yang benar. Yang itu berawal dari tadi itu terkoneksinya dia dengan Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Jadi akidahnya dia tadi keyakinan kepada Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir itu kokoh dulu. Dari kokoh itu kemudian dia akan tahu bahwa oh, semuanya sebenarnya sudah ada aturan dalam Islam, sudah ada tuntunannya. Bagaimana dia meletakkan dan mendudukkan mana ranah itu ikhtiari, ya ranah dia untuk harus berusaha semampu yang dia punya, mana itu sebenarnya bukan area yang dia kuasai, itu bagian dari qada Allah, itu perilaku Allah, amal Allah. Saya tidak akan ditanya. Dan sehingga nggak mungkin kemudian si Gen Z itu ya, ketika realistis saja, kamu kan nggak terlalu cantik kan begitu kan ya, kamu kan nggak bukan anak orang kaya kan begitu. Realistis ketika kemudian ketemu dan pemahaman yang benar, dia akan tahu bahwa meskipun saya hari ini tuh orang tua saya itu miskin, tapi kan sebenarnya rizki orang-orang yang kaya itu pun bukan dari mereka sendiri. Itu ada ar-roziknya siapa? Allah, ya kan? Yang memberi rizki itu Allah. Yang kemudian memberi kesempatan kepada mereka untuk memiliki rizki itu Allah. Bahkan seandainya orang itu kaya raya, dia bisa membeli makanan apapun, kalau Allah udah izinkan makanan itu masuk ke mulutnya, masuk ke tenggorokannya, ke lambungnya, dia tidak akan bisa mau membeli dengan kekayaan seperti apapun, dia tidak akan bisa. Nah, ini kan ada keyakinan yang benar yang membuat dia akhirnya bisa menempatkan realistis itu, maksudnya itu ya. Kalau misalnya itu kaitannya dengan masalah rizki, rizku biadillah wahda. Orang tua saya itu hari ini kelihatannya itu miskin, tetapi ketika Allah kemudian memerintahkan saya harus menuntut ilmu dan itu kewajiban bagi seorang mukmin, kan harus talabul ilmi fardhotun ala kulli muslim, kan begitu kan ya. Dia harus menuntut ilmu. Disuruh menuntut ilmu, tapi meskipun saya untuk sekolah ke situ saya ternyata nggak bisa membayar, saya harus tetap mencari jalan untuk menuntut ilmu. Akhirnya dia akan tampil menjadi orang yang realistisnya itu benar, gitu loh. Karena saya itu nggak punya modal untuk sekolah ke situ, tetapi karena saya paham saya harus tetap melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk menuntut ilmu, saya harus cari jalan yang lain. Oh, saya harus cari kerja, usaha untuk kemudian bisa mendapatkan yang saya butuhkan untuk saya bisa menuntut ilmu ke sini atau ke sini, misalnya begitu. Nah, termasuk misalnya tadi menempatkan diri orang kemudian mencibir dia, kamu tidak akan mungkin berhasil, tidak akan kamu itu dapat posisi itu, wong kamu nggak glowing, wong kamu nggak ganteng. Kalau yang ada kan kamu ganteng, kamu aman, lu kaya, lu punya kuasa kan gitu. Nah ini dia benar mendudukkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa. Jadi saya akan tetap pede saja bersaing dengan orang-orang yang dia dikatakan itu lebih glowing, lebih ganteng, lebih cantik.
mereka belum tentu mulia di sisi Allah. Sementara saya, kalau saya solid, saya mulia. Saya taat sama Allah, saya mulia. Maka selama ikhtiar saya itu adalah dalam rangka taat kepada Allah, sudah itu saja. Sebenarnya yang ditanya dan diperlukan yang akan dihisab oleh Allah dari saya kan hanya itu saja, menapai langkah yang itu menjadi ranah ikhtiar saya tetap dalam rangka taat kepada Allah. Maka saya tidak akan menggunakan, seandainya saya pun cantik, saya tidak akan menggunakan kecantikan itu untuk misalkan menggoda yang menguji supaya diluluskan. Seandainya pun kemudian saya jelek, saya tidak akan berpikir untuk saya mau nyokok dengan kekayaan yang mana atau yang apa misalkan. Ataupun kalau misalkan saya kemudian tidak terlalu cantik, saya juga nggak akan merasa minder karena saya adalah orang mulia. Jadi seperti itu, gitu ya. Realistis yang kemudian ternavigasi oleh pemahaman yang benar ya tetap akan mengantarkan pada kebaikan, gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan di depan bahwa semua semua karakter-karakter itu sebenarnya tergantung siapa yang kemudian memainkannya. Kalau yang memainkannya itu benar, ya sudah semua itu bisa ke arah benar semua. Kayak FOMO tadi, fear of missing out. Dia takut nggak update, nggak ngerti hal yang paling viral atau yang terbaru. Kalau kemudian itu mengantarkan dia menjadi orang yang akhirnya memiliki skill melakukan searching berita, riset berita, sampai ketemu mana yang hoax, mana yang enggak dengan cepat, itu bisa juga dimanfaatkan untuk aktivitas dakwah, misalkan begitu. Nggak sekedar FOMO terus akhirnya ikut-ikutan arus. Ya itu kalau kemudian Anda nggak punya sikap, nggak punya navigasi yang tepat tadi.